Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya Allah. La yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya Allah. La yasrifu su'a إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله الذي أعاد علينا الأعياد والفرح والسرور بحبيبنا محمد بنبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, karunia Allah begitu besarnya kepada kita hingga kita pada pagi hari ini berada dalam satu maidah, Maidatul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yang bersambung kepada Maidatu Habibina Muhammad. Kita bersama-sama menjadi tamu Allah, mendapatkan satu karunia besar di pagi hari ini, membaca sejarah manusia kekasih Allah, manusia pilihan di atas pilihan yang dipilih oleh Allah, Habibuna Muhammad. Habibuna Muhammad. Kita dengarkan begitu indahnya, begitu baiknya. Tergugat hati kita untuk kontak kepada Habibuna Muhammad. Bersama-sama kita dengarkan sehingga hanyut seakan-akan kita berada di Madinatul Munawwarah bersama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah hasil apa yang ditulis oleh seorang imam, seorang waliullah yang derajatnya sangat tinggi di sisi Allah. Fawq. Kata gurunya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, sewaktu ditanya oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, apa rahasianya Habib Ali? Tidak lain karena eratnya hubungan Habib Ali dengan Habibuna Muhammad. Selalu kontak kepada Habibuna Muhammad. Kemarin kita dengarkan bahwa beliau tidak melakukan ini dan itu kecuali isyarah dari Habibuna Muhammad, mengikuti jejak Habibuna Muhammad. Maka lihatlah sejarahnya yang sangat tinggi. Beliau juga tadi dibacakan mau'idhah, siraman untuk hati kita sewaktu beliau berada di majlis maulid yang kita insya Allah berada dalam barisannya, terus sampai akhirat berada di barisannya, sehingga dibangkitkan bersama barisan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di bawah bendera Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendoakan juga kepada kita doa-doa yang sangat banyak, di antaranya didoakan agar hubungan kita dengan Nabi Muhammad tidak putus di jalan, agar hidup sebagai umat Nabi Muhammad dan meninggal sebagai umat Nabi Muhammad, dan besok dibangkitkan sebagai umat Nabi Muhammad bersama Habibuna Muhammad. Doa-doa yang begitu banyak beliau bacakan untuk kita, tidak lain beliau menginginkan agar kita su'ada fid darain, bahagia di dunia dan bahagia besok di akhirat. Sehingga beliau banyak mendoakan di sini agar kita mengikuti terus apa yang telah dijalankan oleh Habibuna Muhammad, apa yang disenangi oleh Nabi Muhammad. Bila kita menyenangkan di dunia, yakinlah besok kita akan disenangkan oleh Nabi Muhammad. Lihatlah para sahabat Nabi, anak didik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam mencintai Nabi Muhammad
mengagungkan Nabi Muhammad, ta'zim kepada Nabi Muhammad, sehingga menjadi orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yakin bahwa pintu yang terbuka untuk menuju ke jalan Allah adalah pintunya Nabi Muhammad. Apa yang akan kita inginkan, lewatlah kepada Nabi Muhammad. Beliau Habib Ali terus menekankan daripada inti pembicaraannya agar kita tidak putus dengan Nabi Muhammad. Dan ini ternyata ada dalam hadis-hadis Nabi. Kau sakit, diajari oleh Nabi untuk berdoa minta kepada Allah, bertawassul kepada dirinya Habibuna Muhammad. Jelas sekali hadisnya. Seorang buta matanya, maka dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidak dapati orang yang menuntunku, tolong doakan aku. Maka Nabi perintahkan, ambillah air untuk berwudu, sholatlah 2 rakaat, dan diajari doa minta kepada Allah dengan tawassul kepada Nabi Muhammad, agar doanya dikabulkan lewat kekasih Allah, lewat kekasih Allah. Bahkan tadi kita dengarkan Al-Asi, orang yang penuh maksiat ini butuh pengampunan Allah. Bagaimana kita berdoa minta ampunan Allah? Allah sudah ajarkan dalam Al-Quran. Diajarkan, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Kaful khitab limin li habibina Muhammad. Kita yang penuh zalim, seringkali berbuat kesalahan, seringkali berbuat maksiat, Allah ajarkan datanglah kepada Habibuna Muhammad, mintalah ampun kepada Allah, dan Rasulullah akan memohonkan ampun untuk kita. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Dan banyak lagi hadis-hadis yang menerangkan agar semacam ini, agar umatnya terus irtibat, tidak putus hubungan dengan Habibuna Muhammad. Lihatlah, naik ke atas Abuna Adam. Abuna Adam belum ada anak cucunya, berdoa minta kepada Allah. Bagaimana bentuk doanya Nabi Adam sehingga dikabulkan oleh Allah? Tidak lain karena lewat junjungan besar Nabi kita Muhammad. Allahumma bihaqqi Muhammad, berkat kedudukan Nabi Muhammad, ya Allah, maafkan aku ya Allah. Lihat, ambil pelajaran dari hadis ini, hadis sahih lewat Nabi Muhammad. Kullul babin galad wal bab dha ghair maglud, kata Habib Ali. Semua pintu tertutup. Jangan sok pinter, jangan sok alim, jangan sok punya pemikiran lain. Ikuti apa yang datang dari Nabi Muhammad. Fahaqquhu taslimu wal qabulu. Kalau sudah datangnya dari Allah, datangnya dari Rasulullah, wajib kita sebagai umatnya untuk menerimanya. Dosa pun diampuni lewat Habibuna Muhammad. Allah bertanya kepada Nabi Adam, karena pada waktu itu belum diciptakan Nabi Muhammad, baru Nabi Adam. Kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu? Bagaimana kau kenal Muhammad? Aku belum menciptakannya. Nabi Adam mengatakan, indama khalaqtani wa nafakhta fiyya ruh rafa'tu ra'si fara'aitu ala qawa'imil arsh. Kau ciptakan aku ya Allah, dan kau tiupkan roh kepadaku, aku angkat kepalaku, aku melihat di atas terpampang di arsy-Mu. Apa yang ada di situ? La ilaha illallah. Tidak mengherankan, tidak mengherankan. 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 Tidak menghe
Nabi Adam tahu akan hal itu. Tapi Nabi Adam tahu selain Khalik, makhluk selain daripada Allah, maka itu adalah ciptaan Allah. Ada nama di sebelahnya, Muhammadun Rasulullah. Ini makhluk, tapi tidak dibarengkan kecuali makhluk yang sangat mulia. Maka aku minta kepada Allah, maafkan aku ya Allah berkat makhlukmu yang bernama Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Insya Allah berkat Nabi Muhammad Allah ampuni semua dosa kita, maafkan kesalahan kita. Ini Habibullah Muhammad, Nabiur Rahmah, Nabi yang sangat peduli kepada umatnya, Nabi yang sangat sayang kepada umatnya, Nabi yang menginginkan umatnya semua berada di surga Allah dan selamat dari neraka. Amin ya Allah. Menangis tengah malam memikirkan kita agar kita besok di surga Allah. Itulah puncak keinginan Nabi Muhammad. Pikirkan akan hal ini agar kita sadar apa yang sudah kita lakukan untuk Nabi Muhammad, apa yang sudah kita jalankan untuk menyenangkan Nabi Muhammad, apa yang kau miliki untuk amalan yang telah dirintis oleh Nabi Muhammad. Lakukanlah, siapapun orangnya. Kau da'i, kau alim, kau ustad, kau konglomerat, kau pejabat, jangan jadikan untuk dunia yang fana ini. Tidak ingin kecuali untuk menyenangkan Nabi Muhammad. Besok yang akan menyenangkan kita hanya Nabi Muhammad. Jangan sia-siakan umurmu, jangan sia-siakan apa yang kau miliki di dunia. Kematian ada di hadapan kita, kuburan ada di hadapan kita. Kalau Habib Ali mengatakan fal amal masyi, amalanku tidak ada, bagaimana dengan kita? Wahwa Habib Ali, bagaimana dengan kita? Ma indana illa dzunub, tidak punya kecuali dosa, kecuali maksiat. Ya Rabb, ya Rabb, apa yang dibacakan doa dari Habib Ali kabulkan ya Allah. Beliau sudah menuntun doa kepada kita ya Allah. Masukkan kami ini ya Allah. Jangan sampai maksiat itu ikut ke liang kubur kami ya Allah. Jangan sampai kuburan kami berubah menjadi hufrah min hufarin nira. Jangan sampai mendapatkan azab kubur ya Allah. Masuk ke liang kubur dan kami tetap sebagai umatnya Nabi Muhammad, sedang mengamalkan amalan ajaran Nabi Muhammad. Masuk ke liang kubur dengan membawa amal soleh yang telah diajarkan Nabi Muhammad, sehingga kuburan kami ya Allah berubah menjadi raudhah min riyadil jannah ya Allah. Raudhah min riyadil jannah ya Allah. Ya Rabb, dengarkan doa kami ya Allah. Kau sudah takdirkan kami di sini ya Allah. Kau gerakkan hati kami ya Allah. Maka kami yakin besok Habib Ali tidak akan melupakan kami ya Allah. Digandeng kami untuk menghadap kepada Rasulullah, dimasukkan ke rombongannya Rasulullah. Ya Rabb, tanamkan dalam hati kami ya Allah, agar ingin selalu menjalani apa yang dijalankan oleh salafun salih ya Allah, apa yang sudah dilakukan oleh Habib Ali dan mereka para aulia Allah. Karena sebaik-baiknya pengikut Nabi Muhammad yang selalu mengikuti sunnah Nabi Muhammad di dunia ini, mereka dari anak cucu Nabi Muhammad, mereka salafun salih. Lihat makam mereka,
Lihat kedudukan mereka, lihat ibadah mereka. Jangan ada pilihan lain. Jangan pilih fulan wala fulan. Mahat fil bariyah kamahum, sudah jadi tekanan kita. Tidak akan dapati. Di sana ada ulama, di sana ada dai, di sana ada pesantren, di sana ada. Jangan sok pinter, jangan sok ini dan sok itu. Pilihlah apa yang dilakukan oleh salafun salih. Quran, hadis, dan salafus salih. Pegangi hal semacam ini. Jangan sampai berpaling. Dunia mengerikan. Dunia banyak cobaan, banyak fitnah, banyak gurur, banyak tipuan. Apa kata Habib Ali? Kita diperintahkan, atau Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad tadi sudah dengarkan, qadaman ala, selangkah demi selangkah. Kau ikuti mereka, mereka menuju sorga, kau akan masuk sorga. Yang lainnya belum ada garansi, belum ada jaminan. Sudahlah, pakai kacamata kuda kita. Depan kita, salaf kita. Lainnya, nanti dulu. Waj'alis salaf nasba ainik, kata Habib Ahmad bin Asal Attas. Jangan ada pilihan. Mau pilih lain, kita punya jalan lebih baik 1000 juta kali dari jalan tol menuju surga Allah. Al bin Hasan gal man jimaluh ma'uh mau ilal ghair murjil. Mau cari sana cari sini biar selamat. Tujuan kita tuh selamat, tujuan kita surga Allah, selamat dari neraka. Mau pilih sana sini, la wallah la tamrana ahsan min tamrihim. Pilih sudahlah. Mereka itu, lihat sebagai contoh kecil, Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar datang di majelisnya Habib Alwi bin Syahab. Sewaktu itu daras pelajaran asalah fikih diterangkan oleh Habib Ali. Qala Ibnu Hajar, pendapatnya Imam Ibnu Hajar semacam ini, dan pendapatnya Imam Ramli semacam ini. Secara detail beliau terangkan. Habib Alwi sebagai tamu duduk di sebelahnya menanyakan, ya Habib, ma yuhimmana al-qala Ibnu Hajar wala Ramli, wa ish amalukum intum, wa ish amalukum intum. Itu peganganku. Aku tidak peduli dengan ulama itu atau ulama itu yang mengatakan ini dan itu. Aku akan pilih untuk amalanku di dunia ini. Apa yang kau lakukan ya Habib Alwi, itu yang akan jadi peganganku. Doktrin semacam ini, jangan sampai kita yukhalif. Insya Allah sama mereka di dunia dan di akhirat. Asa ma'akum wala nakhluf kama man khalaf. Ingat, musibah fiddin efeknya akhirat, bukan ekonomi. Kau bangkrut sekarang, setengah tahun lagi kau bisa bangkit lagi. Tapi kalau sudah kaitannya dengan agama, dengan tauhid, dengan akidah, meleset di dunia, efeknya besok di akhirat. Tidak bisa kembali lagi, tidak bisa tobat lagi, tidak bisa benarkan lagi. Na'udzubillah min dzalik. Jangan pilih lainnya. Besok di akhirat yang kita pilih golongan mana di akhirat, di mahsyar di mana? Mereka mengikuti faqih al-muqaddam. La fulan wala fulan. Bagaimana ma'al faqih wa bas. Pegangi ususun nahdal alawiyyin. Ususun nahdal alawiyyin kulli syai yahun illa ma'al alawiyyin minal hun. Qala Al-Habib Mustafa Al-Muhdhar, kalau sudah menimpa hal ini inda sadah al-alawiyin, na'udzubillah min dzalik. Jadikan majlis ini yang tadi dikatakan majlis ijabah, jadikan sebagai majlis taubah. Dawak taubatik ya al-asida
Batatub, kalau kau ingin tobat, ini saatnya untuk bertobat kepada Allah. Kalau kau meleset jalan ke sana kemari, ingin jalan kembali, ini saatnya untuk kembali ke jalan Allah. Selagi dibaca sejarahnya Habibuna Muhammad, lihat bagaimana salaf kita. Pernah dengarkan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, suatu dididik oleh ayahnya, didikan yang sangat ketat, sampai-sampai sewaktu jalan pun lagi-lagi ya Habib, abahnya melihat ke belakang, ada enggak anaknya di belakangku? Jalan lagi-lagi dilihat, lagi-lagi dilihat, begitu ketatnya, tidak ingin lepas dari jalan yang telah ditempuhnya. Ini zaman mengerikan, mengerikan. Mau kita lawan nanti tambah pecah. Tidak kita lawan umat tersesat. Wallahu a'lam, nashtaki ila Allah. Kita hanya bisa mengadu kepada Allah, mengadu kepada Rasulullah. Kenapa kok sampai semacam itu? Kenapa fatwa semacam itu? Kita melakukan sama orang-orang yang semacam itu. Kenapa? Nahna ma'ana salafun salih. Habib Alwi bin Syihab mengatakan wala fil barzakh kamahu. Hatta fil barzakh kamu tidak akan dapati seperti mereka. Kuatkan keyakinan kita. Jangan sampai ini hilang di jalan. Jangan sampai berada di sana di sini, tidak. Tariqatana tariq aslafuna salih. Tariq ajdadana. Tinggal satu. Tambah lagi kata Habib Ali. Bukan sekedar mengetahui mereka, mengenal mereka, mengikuti jalan mereka, syarat utamanya juga al-adab. Al-adab ma'hum. Wal qurub aduh bgha mimman tagarrab. Adab. Aku punya pendapat. Aku sudah belajar. Aku tahu argumentasinya. Tapi salafku tidak melakukannya, aku enggak lakukan. Al-Imam Al-Haddad Qutbul Irsyad wa Ghawthul Ibhad, balagh martabat mujtahid mutlaq Habibullah Haddad. Apa berkata beliau sewaktu melihat mazhab Imam Malik, laulal adab bis salaf, coba tidak karenakan adab kepada salaf kita, lakhtartu malikan. Riwayat mengatakan filma, bahkan fil madhab, aku akan pilih madhabnya Imam Malik. Begitu mudah dan begitu enaknya. Tapi salafku tidak menjalankan, aku tidak mau menjalankannya. Yang dijalankan salaf itulah jadi pilihanku. Itu Al-Imam Al-Haddad. Dan banyak perkataan serupa semacam ini yang dilakukan dengan penuh hormat, penuh ta'zim. Tidak ada pilihan lagi di dunia. Hanya walzam kitab Allah, watba' waqtad bil, dah, jangan lainnya. Quran, hadis, dan salaf kita. Semoga Allah SWT membukakan hati kita. Semoga majelis kita dapat merubah keadaan kita. Semoga Allah menjaga iman Islam kita. Semoga kita mendapatkan ampunan bibarkati Habibina Muhammad. Ya Muhammad ya Nabi Rahmah, ya Muhammad ya Nabi Rahmah, natawassalu ilaika ya Allah bi Habibina Muhammad. Ighfir dzunubana ya Allah. Ampuni semua dosa kami ya Allah. Anal mudznib, anal asi ya Allah. Banyak berbuat dosa ya Allah. Banyak berbuat maksiat ya Allah. Ya Rabb, berkat kekasih Muhammad ya Allah, yang hari ini kami baca mauludnya ya Allah, hari ini berada di majlisnya ya Allah. Ampuni semua dosa kami ya Allah. Hamba mengaku banyak sekali berbuat dosa ya Allah, berbuat maksiat ya Allah. Banyak perintahmu yang kami tidak indahkan, banyak laranganmu yang kami terjang ya Allah. Wa anal aq ya Allah, aku mungkin anak yang durhaka ya Allah. Hawil halana ila hali salihin ya Allah.
ila halil awliya ya Allah. Robahlah keadaan kami ya Allah. Robahlah keadaan alawiyin ya Allah. Ya Rab, selamatkan da'i-da'i kami ya Allah biberkati Nabi Muhammad. Selamatkan ulama-ulama kami ya Allah. Jangan sampai jual agamanya ya Allah. Jangan sampai menyesatkan umat ya Allah. Biberkati Habibina Muhammad ya Allah. Selamatkan habaib kita ya Allah. Selamatkan alawiyin ya Allah. Agar tetap di garis-garis kakeknya ya Allah. Ya Rab, ya Rab, dengarkan doa kami dan kabulkan ya Allah. Saksikan ya Allah bahwa kami yang di sini mencintai Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ya Allah. Kumpulkan kami dengan Habib Ali ya Allah. Dan besok dikumpulkan bersama Habibuna Muhammad ya Allah. Sekalipun kami tidak punya amalan seperti amalan mereka ya Allah. Al-Hikil Muqassir bil Musyammir ya Allah. Kumpulkan dengan mereka ya Allah. Keluar dari majlis ini dan kami kembali ke rumah menjadi hamba Allah yang soleh-solehah ya Allah. Salat kami tambah baik ya Allah. Quran kami tambah baik ya Allah. Zikir kami tambah baik ya Allah. Berkurang umur kami, tambah dekat ajal kami, dan kami menjadi hamba-Mu yang soleh-solehah ya Allah. Kami dan anak-anak kami ya Allah. Kami dan keturunan kami ya Allah. Ya Rab, ya Rab, kami minta dan kami malu ya Allah. Syarif Nabi Ru'yati Jamalih ya Allah. Muliakan kami dapat bertemu di Nabi Muhammad di dunia sebelum di akhirat ya Allah. Ya Rab, ingin bertemu Nabi Muhammad ya Allah. Tapi dosa numpuk, maksiat banyak ya Allah. Berkat majelis ini ya Allah, bersihkan kami semua ya Allah. Sucikan kami semua ya Allah. Mudahkan kami bertemu dengan Nabi Muhammad ya Allah. Ya qadatan wa manama, baik secara jaga ataupun secara tidur ya Allah. Dan Nabi Muhammad senang kepada kami ya Allah. Nabi Muhammad senyum kepada kami ya Allah. Nabi Muhammad ridho kepada kami ya Allah. Dan besok insya Allah melewati sirat di belakang Nabi Muhammad, minum air telaga dari tangan Nabi Muhammad. Sewaktu di sidang datang Nabi Muhammad menghapus semua dosa-dosa kami ya Allah. Masuk surga tanpa disiksa lebih dahulu ya Allah. Masuk surga tanpa neraka lebih dahulu ya Allah. Masuk surga tanpa hisab lebih dahulu ya Allah. Bijahil Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ya Allah. Wa bijahi Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.